Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Mestani. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 5 dari Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Peranti keras. Peranti keras terdiri dari 1. Prosesor. Prosesor atau CPU atau Central Processing Unit adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang kedua ada ukuran word. Word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Yang ketiga ada kecepatan prosesor. Diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Kecepatannya dinyatakan dalam megahertz. Yang keempat ada kekuatan komputer. Kekuatan komputer ini dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Memori disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM, mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Peranti lunak terdiri dari yang pertama, ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen dalam komputer. Yang kedua ada ruang penyimpanan dapat dilepas adalah ruang penyimpanan yang terpasang dan dapat dilepas dari komputer. Yang ketiga ada alat-alat input yang diterima manusia, mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara lewat mikrofon atau interaksi lain yang serupa. Yang keempat ada data yang diterima oleh mesin. Data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Yang kelima ada alat-alat output. Suatu alat yang menyajikan dan mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang dikenal luas berupa monitor dan printer. Yang keenam ada multimedia. Multimedia merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Alat-alat komputer pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar serta video pendek. Yang kedua ada telepon seluler cerdas atau smartphone seluler. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan komputer mikro. Yang ketiga ada jaringan rumah, adalah jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet, baik modem berupa modem telepon yang dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi di rumah. Yang keempat ada keamanan komputer rumah. Keamanan komputer rumah terdiri dari pembaruan, hacker, dan virus komputer. Pembaruan adalah kegiatan memperbarui piranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau PC atau mikrokomputer. Yang kedua ada hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi. Yang ketiga ada virus komputer, program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Piranti lunak. Piranti lunak ini terdiri dari piranti lunak operating system dan piranti lunak aplikasi. Piranti lunak operating system adalah piranti lunak yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu ke komputer lainnya. Sedangkan piranti lunak aplikasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada piranti lunak siap pakai, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Yang kedua ada piranti lunak aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga.
Yang ketiga ada piranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna dan digunakan sendiri oleh pengguna. Selanjutnya, piranti lunak yang mudah digunakan oleh pengguna. Aplikasi telah dibuat dengan sederhana dan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasikan. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama ada dialog yang dipadu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan. Format data yang diminta, masalah-masalah lain yang serupa. Yang kedua ada menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Yang ketiga ada pola dan formulir isian. Yang keempat ada bantuan yang sensitif pada konteks. Yang kelima ada antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi terdiri dari yang pertama koneksi publik, koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua ada koneksi saluran pribadi adalah koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi dan data. Yang ketiga ada jaringan pribadi maya atau virtual private network, jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Komunikasi jaringan. Komunikasi jaringan dapat dilihat pada tabel 5.5 model referensi Open System Interconnect atau yang biasa disingkat dengan OSI. Komunikasi jaringan tersebut terdiri dari beberapa lapisan, diantaranya yaitu lapisan 7 yang bernama lapisan aplikasi. Tujuannya adalah melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi lainnya. Selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama, sistem network arsitektur, yaitu SNA membutuhkan satu komputer induk yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung. Selanjutnya, token ring hampir sama dengan SNA, yang membedakannya hanya pada saat mendistribusikan data tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tetapi komputer lainnya pun dapat mengendalikannya. Yang ketiga ada Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal, tak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi tersebut. Yang keempat ada paket. Paket data adalah suatu bagian dari total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi yang dikendalikan. Yang kelima ada alamat jaringan internet, adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal yang terdiri dari jaringan area lokal atau local area atau LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Media ini biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel serta optik dan media-media lainnya. Yang kedua ada jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MAN, adalah suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang ketiga ada jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN, digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat ketika jaraknya melebihi batas LAN dan MAN.
Yang kedua, ada jenis-jenis jaringan internet yang terdiri dari intranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi ke akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok yang dipilih di dalam organisasi. Yang kedua, ada extranet. Ketika diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka sistem tersebut disebut extranet. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.